Dites dulu. Siap. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup, bagus. Kurang kompak ya. Insya Allah Bunda, Abah, Ibu, Kakak semua yang hadir di sini ahli surga semuanya, amin. Kalau jawab salam yang kompak, abi niat ceramahnya sampai jam 4:30. Kira-kira ibunya kuat nggak? Sombong. Oke, yang kompak. Ibu-ibu yang jawab salam abi doakan semoga suaminya banyak rizkinya. Ibu-ibu yang gak jawab salam abi juga abi doakan semoga suaminya banyak istrinya. Amin gitu Pak. Jangan jadi suami takut istri. Makanya jawab salam yang kompak Bunda ya. Insya Allah ini satu takdir dan iradat Allah. Allah takdirkan Abi bisa bersilaturahmi dengan warga lingkungan Masjid Jami'an Nasriyah ya, yaitu daerah Utara Kayu Hutan Kayu daerah Hutan Kayu ya, daerah Hutan Kayu Utara Jakarta Jawa Timur. Siap, yang kompak. Aqulu lakum bissalami marratan saniyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, benar-benar malam yang penuh keberkahan. Malam nisfi Sya'ban kita adakan pengajian, yasinan, tausiah dan lain sebagainya. Ini adalah acara-acara yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Abi yakin insyaallah usai ini masyarakat lingkungan Masjid Jami'an Nasriyah semua yang hadir di sini kita datang memikul dosa, pulang diampuni seluruh dosa, memikul pahala sebanyak dosa. Berarti yang paling untung malam ini siapa? Ayo tebak-tebakan, berarti yang paling untung malam ini siapa? Yang banyak dosa. Lah iyalah, karena hadisnya sahih ya, ma min qaumin yajtabi'una wa yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajha Allah. Di mana satu kaum berkumpul di situ berzikir mengharapkan ridha Allah, maka Allah mengatakan memanggilnya, yaitu apa kata Allah? Ankum maghfurun lakum. Sebelum kalian pulang dari tempat itu, dosamu sudah lebih dulu kuampuni semua. Amin. Bahkan kata Rasulullah, budilat sayi'atuhum hasanatin. Kalian datang memikul dosa dan kalian pulang dari tempat itu bersih dari dosa dan memikul pahala sebanyak dosa yang kamu pikul. Berarti malam ini yang paling cair adalah orang yang paling banyak dosa. Kalau datangnya membawa 10 gunung, dosa 10 gunung diampuni, pulang membawa pahala 10 gunung. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ngaji kecil ada ibadi. Tolong dan bapak-bapak ya Pak. Pak masih hidup? Itu yang semangat lah. Segini abi hebohnya Mas. Biasa aja.
aja kali ya. Ibu-ibu yang jawab yang semangat, Allah, Masya Allah, ayo bergemuruh berzikir memanggil Allah di malam nisfiyah Sa'ban, akan tembus ke Sidratul Muntaha. Wa insya Allah malam ini di lingkungan Jakarta Timur, yaitu masyarakat Masjid Jami An-Nasriyah, akan hujan rahmat dan barokah. Baru tahu ini. Lagi. Bismillahilladzi hadana bil Qur'an. Allah. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Allah. Ya Rasulullah, semuanya. Ya Habibullah, ya Rasulullah. Sebelah sini semua. Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, tentunya yang sangat Abi muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujat, wabil khusus kepada orang tua kita semua, guru kita semua, yaitu Kakanda Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani, juga yang mulia Kakanda Kiai Haji Tolha Nohid. Alhamdulillah punten kada Abi ini suul adab ini, Masya Allah, berani-beraninya naik panggung di atas para alim ulama guru kita semua. Tapi tiada lain, niat Abi adalah ikhtifalan karena ya. Semoga silaturahmi Abi di sini dengan izin Allah senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Juga para kesepuhan-kesepuhan, masyarakat, lingkungan Masjid Jami An-Nasriyah dan semua yang hadir di sini, kita doakan bersama. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan lahir dan batinnya, amin. Dikuatkan iman dan Islamnya, amin. Terutama pada waktunya kita semua habis kontrak, pulang menghadap Allah dengan husnul khotimah, amin ya Rabbal. Tak ketinggalan wabil khusus kepada ketua panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, seluruh para panitia, masyarakat, warga lingkungan Masjid Jami An-Nasriyah yang mana malam ini telah membuktikan kebesaran cintanya di hadapan Allah dalam memperingati Isra wal Mi'raj yang tujuannya tiada lain tiada bukan karena ibtigha'an limardhatillah, mengharapkan ridha Allah, wa mahabbatan li Rasulillah, dan cinta kepada utusan Allah. Fa insyaallah apa yang telah dikorbankan oleh masyarakat lingkungan Masjidnya Jami An-Nasriyah ini tidak ada yang disia-siakan Allah. Nanti kelak di hari kiamat, apa yang telah dikorbankan baik materialnya, moralnya, waktunya, segala macam ini akan terbawa mati menjadi saksi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
makanya jangan sayang-sayang Bu. Kalau untuk peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Maulidin Nabi, untuk acara-acara agama jangan sayang-sayang. Itu pintu surga sedang dibuka, kesempatan bagi umat Islam untuk membawa jiwa, raga dan hartanya pulang menghadap Allah. Dengan cara seperti ini, apa yang kita korbankan inilah yang sudah pasti terbawa mati. Betul Bu? Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, semua yang hadir di sini yang sangat-sangat Abi muliakan, fa insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi yakin semua yang hadir di sini adalah calon-calon surga, penduduk-penduduk surga. Atas dasar apa Abi mengatakan bahwa yang hadir di sini adalah calon surga, penduduk surga? Atas dasar hadis Rasulullah mengatakan majlisul ilmi hiya raudhatun min riyadil jinan. Yang namanya majlis ilmu itu adalah bagian daripada kebun surganya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan walillahi fil ardi jannatun. Di muka bumi ini Allah punya kebun surga. Sahabat bertanya, "Mahya ya Rasulullah?" Apa itu kebun surganya Allah ya Rasulullah yang di muka bumi? Ya majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Kebun surganya Allah di muka bumi adalah majlis zikir dan majlis pengajian. Wa man dakhalaha, barang siapa yang hadir dan duduk di tempat itu, tabaisuhu, maka hidupnya akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Sudah jelas kalau majelis ilmu adalah kebun surga, berarti yang duduk di majelis ilmu ini adalah penduduk-penduduk surga. Lah iyalah, masa enggak? Dan yang perlu diketahui, yang namanya pengajian itu panggilan iman. Jadi yang mau datang ke pengajian dan yang cinta ke pengajian hanyalah orang-orang yang beriman. Anu dina hatekna aya imanna karena yang dongkap ke pengajian. Hanya orang yang ada imannya lah yang cinta ke pengajian dan cari pengajian. Apalagi diundang dan diajak, walaupun tidak diundang dan tidak diajak, kesadaran bahwa pengajian adalah kewajiban, panggilan Allah, kebun surga, akhirnya dia datang dengan keimanannya cari pengajian. Betul. Betul. Jadi ada magnet ada sedotan, nyedot kalau ada pengajian orang iman. Apalagi dekat di depan rumah, walaupun jauh, dia akan datang mengorbankan waktu, jiwa dan raganya untuk datang ke pengajian. Betul. Lain halnya dengan orang yang tidak ada imannya, itu berbeda. Apalagi dia nggak diundang, apalagi dia nggak diajak. Orang yang nggak ada imannya, apalagi dia nggak diundang, walaupun diajak, walaupun diundang, yang namanya orang nggak ada imannya, apalagi pengajian jauh, walaupun di depan rumah, kalau nggak ada imannya tidak akan datang. Kabar. Sok nggak percaya, apalagi jauh pengajiannya, walaupun di depan rumah nggak akan datang, karena nggak ada magnet dalam hati. Yang ada benci, yang ada nggak suka. Ini pengajian nggak selesai kapan ya, berhenti nggak pusing. Subhan, astaghfir. Makanya tolong ibu hadir punten, karena di masjid ini pengajiannya seminggu sekali. Malam apa yang diisi oleh Abu Yagi Haji Mahfud Abdul? Pagi kalau kanda Kiai Haji Torak pada subuh. Kalau pengajiannya penuh kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu beda aja Pak, ya kan? Kalau bapak-bapak takbir, Allahu Akbar, ibu-ibu takbir, Allah, takbir, Allah. Terusin Allahu Akbar, Allah.
Jadi tolong ibu pengajiannya ya di sini ya kata ya masjid ini. Masya Allah, ini kebun surga, ini panggilan iman. Kalau ada pengajian, ibu nggak datang, jangan salahkan siapa. Pulang menghadap Allah, jalannya tidak lebih dari 2. Kalau tidak ke surga, berarti Anda nyasar ke neraka. Subhan. Ayo istighfar. Biar semangat ngaji Bu ya. Ngaji itu hukumnya wajib fardu ain. Kalau nggak datang dosanya bus. Ntar dulu. Udah diem aja biar ceramah. Jadi kalau nggak datang dosanya besar sekali. Sampai sholatnya nggak sah, ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apapun amal ibadah ibu kalau tidak didasari dengan ilmu, maka tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu bapak sudah hadir ke majelis taklim, Allah nggak mewajibkan pintar. Walaupun ibu ngaji tiap minggu tapi bodoh selama-lamanya, no problem, nggak dosa. Bagaimana ibadahnya? Selama ibu ngaji, ketika ibadah benarnya diterima, salahnya dihampura. Alhamdulillah. Lain halnya dengan orang yang nggak pernah ngaji, udah itu mah amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan pasti sholat walau kana ka sholatihi, walaupun sholatnya kayak kiai, kalau nggak ngaji, nggak duduk di majelis taklim, nggak datang di pengajian, sholatnya nggak sah, walaupun kayak kiai. Habis katanya ngasih muridnya gini sih, kok enak lah. Udahlah, ceramahnya duduk aja lah. Ayo. Awas. Alhamdulillah. Sampai mana tadi Bu? Yang kedua, awas kata Rasulullah. Muta'allimun kaslanun khairun min alafi abidin mujtahidin. Orang datang ke pengajian walaupun gak pegang kitab, walaupun gak pegang pulpen, walaupun dia duduk, walaupun bermalas-malasan, walaupun dia itu ngantuk, walaupun ngerok sekalipun. Dan biasa ibu-ibu kalau datang, cantik banget, jalannya kayak pelan-pelan. Ya kan pertama masih datang cantik-cantik, ya duduknya juga biasa penyakit ngaji belum datang. Ketika ustadznya naik panggung assalamualaikum, mulai penyakit ngaji datang di kepala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu baru mulai ustadznya turun ke bawah. Wah. Kata ustadznya amma ba'du, turun ke hak. Hadirin hadirat, kali ini pengajian fikih tentang masalah bab sholat, rukun sholat dan batal sholat. Turun ke kaki. Ini belum mulai loh Pak, baru ekstra udah sewajar begitu. Ketika itu haji, Kiai Haji Tolha menyuruh tentang ini dan itu dia mau. Iya kan, ya kan. Saya nggak tahu ibu-ibu aja. Kata Rasulullah, nggak apa-apa walaupun selanjor, walaupun tidur, asal tidurnya di pengajian, khairun, itu lebih baik min afi
Udah mulai besok hari Ahad ngajinya tidur semua. Yang penting kan dapat pahala, ya kan? Daripada ditidur di rumah gak jelas. Kalau tidur di pengajian mati syahid. Kalau tidur di atas kasur gak ngaji mati sangit. Alhamdulillah. Udah punten jujur ya, Abi mau ngomong nih Bu. Biar ibu-ibu ngajinya semangat ya. Kata Rasulullah, maning takonlah liyata'allama lama ghufira qabla ayyahtua. Siapa orang mau datang ke pengajian, maka sebelum mengangkat kaki dari pintu rumah, dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Betapa esensialnya orang ngaji, istimewanya orang yang baru ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena putar mau tanya, di pengajiannya ada penutupan nggak mau puasa? Ini penutupan. Dari mana coba hadisnya? Al-Qurannya mau tanya kalau puasa pengajian ditutup lah. Itu salah. Mestinya Ramadan itu lebih ditingkatkan. Kalau biasanya seminggu sekali, Ramadan tiap hari. Karena sebulan, kalau bulan biasa 10 kali lipat, kalau bulan Ramadan al ngaji 1000 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Kenapa ditutup? Kalau nggak jangan ditutup. Di sini keimanan seseorang akan terlihat berapa karatnya. Kalau bulan biasa perut kenyang, tak kan? Lepas dari lapar dan dahaga, enak, wajar rajin ngaji. Yang luar biasa kalau bulan puasa, saat panas, haus dan lapar serta dahaga, dia bisa duduk di pengajian. Ini yang luar biasa. Lanjut. Lanjut. Ya Allah, Abi baru minum dulu. Ya Allah, dari pertama datang di hotel sampai di panggung semua serba putih. Kopi, dari mana kau kini? Jangan kau sembunyi, wahai para panitia. Enggak, itu maksudnya Abi tadi ke hotel pengen ngopi, mau pesen nggak bawa uang. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, langsung budaya. Sekarang kan acaranya peringatan Isra wal Mi'raj Bun ya. Aduh, kayaknya kolornya temurun deh. Biarin aja. Alhamdulillah. Langsung peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad, malam beserta malam nisfi Sya'ban dan rowahan. Kadang kenapa pakai rowahan segala sih? Ya udah, kalau rowahan itu bahasa Banten, Mbak. Ya, rowahan. Kalau bahasa ininya kan Sya'ban. Oke. Dan rowahan akbar. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Pentingnya takwa dalam menjalankan ibadah salat dan puasa di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Abi mengupas tentang masalah peringatan Isra wal Mi'raj, lebih dulu Abi pengen ngobrol tentang masalah ciri-ciri kiamat. Semakin hari semakin dekat kematian di depan mata, semakin jauh dunia kita tinggalkan. Betul? Semakin hari, semakin tahun, semakin dekat akhirat di depan mata, semakin jauh dunia kita tinggalkan. Tapi subhanallah, tidak sedikit banyak manusia yang terlena dengan dunia, terperangkap dengan renung dan hijaunya dunia, sehingga lupa diri siapa, ada di mana, mau kemana. Pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung, siang jadi malam, malam jadi siang, banting pulang peras keringat, ngabelaan beteng hiji, ngabelaan jasad, ngabelaan bangkai, sibuk dengan dunia sampai gak keburu sholat, gak keburu ngaji. Betul Bu? Dohor kemana, asar kemana, dikokoli cocok baik, ayo kopinya datang. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, atur nuhun, biar gak ngantuk lah Bu. Siap sampai jam 5. Jadi benar kenyataannya Ibu, banyak manusia tertipu, makanya Allah itu mengulang-ulang ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Awas dunia itu tipu, awas dunia itu tipu. Semua yang ada di dunia tidak ada yang abadi, termasuk jasadmu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua busuk menjadi bangkai. Yang abadi adalah roh dan amalmu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kalian pulang, kalian harus bertanggung jawab apapun yang pernah dan sudah kalian lakukan semasa hidup, baik dan buruk, naon deui segede gunung, walaupun sekecil debu, pasti akan saya balas, pasti akan saya perlihatkan. Subhan. Makanya tolong Bapak Ibu yang merasa banyak dosa, yang merasa banyak maksiat, yang mengabaikan panggilan Allah lima waktu, yang suka bohong, mabok, judi, zina, terlalu banyak dosa kita. Yang namanya surga itu tempat suci yang paling mahal. Perlu diketahui surga itu untuk orang-orang suci yang mendapatkan rahmat Allah, dan surga itu adalah tempat orang-orang kotor yang banyak dosanya. Lah kita ini orang yang banyak dosanya, masuknya kemana? Ke surga. Subhan. Ya Abi, lalu bagaimana jika ini banyak dosa? Walaupun banyak dosa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tenang saja kata Allah, asal kalian rumasa mengakui akan kesalahanmu dan mau kembali kepadaku sebelum mati, apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, akan saya ampuni seluruh dosamu. Amin ya Rabbal. Asal mau tobat aja kembali, kata Allah, kamu jalan, aku lari menyambutmu. Subhanallah. Namun sayangnya tidak sedikit manusia tertipu. Pinter bikin dosa tapi bodoh bertaubat kepada Allah. Sering banyak dosa tapi enggan bertobat, sering banyak dosa tapi lupa bertobat. Ya Allah. Padahal dosa nggak ngaruh bagi Allah. Walaupun kalian banyak dosa, yang kata Allah, asal mau memohon ampun hanya kepadaku, kata Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata'un, yang namanya manusia itu semua pelaku salah, tetapi wa khairul khata'ina, walaupun pelaku salah, asal mau kembali, sebaik-baiknya pelaku salah adalah
dosa, jangan enak makan, enak tidur. Kalau kita boleh lupa akan salah dan dosa kita, apalagi udah 1 tahun, kadang baru saya berbuat dosa, 1 jam kemudian kita kadang udah lupa. Betul. Tapi bagi Allah, kata Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kamu boleh lupa, tapi bagi saya sampai hari kiamat tidak akan pernah aku lupakan. Apapun yang kamu lakukan, kalau kembali kepadaku belum bertobat, sekecil debu pun pasti akan saya perlihatkan, pasti akan saya balas. Subhan. Makanya jangan enak makan, enak tidur Bu ya. Apalagi ini malam Sa'ban. Ayo istighfar, bertobat. Sebanyak apapun dosanya, kalau istighfar dan bertobat, nangis kepada Allah, disucikan oleh Allah, dihapus seluruh dosa kita. Jangan sia-siakan malam Sa'ban ini untuk bertobat kepada Allah. Betul? Padahal kita ini banyak dosanya, banyak tinggal sholat, banyak bohong. Tapi kayak saat tak berdosa, enak makan, enak tidur tuh. Tidurnya dia ngorok, padahal dosa melulu kita. Betul. Makannya juga lahap, sampai nambah 2 piring. Yang lebih sadis mah bisa tertawa, aduh, padahal dosa melulu, neraka udah nungguin. Coba tertawa, puas engkau tertawa dan bangga setelah memperdaya, tetapi ada yang kau lupakan, hukuman dan keadilan Tuhan, tiada dosa bebas tanpa balas. Ingat, itu syairnya Kiai Haji Roma Irama, itu atas dasar tafsir Al-Quran. Subhanallah, jangan enak makan, enak tidur pokoknya ya bagi kita pelaku dosa. Betul. Lanjut Bu, ayo istighfar dulu sama-sama. Astagfirullah Rabb. Ciri-ciri kiamat pertama, banyak manusia tertipu dengan dunia. Pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung, banting tulang peras keringat, gak sadar ada di mana mau kemana, sampai gak keburu sholat, gak keburu ngaji. Kata ibu-ibu mengkesidahan, usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Terus batin gak bisa. Coba ibu-ibu, kan biasa ibu-ibu lancar, ulangi lagi. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Betul. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, terus akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah, sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, Subhan. Itu yang pertama, ciri-ciri kiamat. Yang kedua, saat ini anak sudah pada berani melawan orang tua. Betul. Digondol-gondol semenjak masih air 9 bulan. Ya Allah, tersiksa orang tua, gak enak makan, gak enak tidur. Betul Bu? Apalagi saat melahirkan, 1000 kesakitan menjadi satu antara hidup dan mati. Betul? Sampai darah dikorbankan. Ibu-ibu kalau udah ngelahirin, ya Allah, coba
Coba bayangin, makanya bapak-bapak punten, Pak, di satu hadis mengatakan, sahih hadisnya, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Jadi yang namanya laki-laki, surga neraka itu tergantung ibu. Kalau ibunya ridho, maka surgalah yang akan didapat. Surga apa? Surga dunia dan akhirat. Usahanya lancar, di dunianya barokah, hidupnya penuh kemudahan, matinya husnul khotimah. Itulah keberkahan ridho orang tua. Sebaliknya, kalau seorang laki-laki naudzubillah tidak mendapatkan ridho ibu, tidak mendapatkan ridho orang tua, jangan pernah mimpi walaupun rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, seperti apapun amal ibadahmu, kalau tidak mendapatkan ridho orang tua, maka jangan pernah berharap masuk surga. Subhan. Coba bayangin ibu-ibu waktu hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ya Allah, disiksa sama kita. Ibu-ibu lagi gak ada bayi, gak ada kita di dalam, cantik banget. Giliran ada kita di dalam, ya Allah, duduk lagi gak ada kita enak, ya. Lagi ada kita mau duduk kita ya Allah, 9 bulan disiksa oleh kita. Subhan. Maka cilakalah bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Kullu dzunub yu'akhiruhullahu uqubataha yaumal qiyamah. Yang namanya dosa, dosa mabuk, dosa judi, dosa zina, dosa itu dibalasnya nanti di akhirat setelah mati. Illa uququl walidain, kecuali dosa terhadap durhaka orang tua, maka Allah membalas tidak harus nunggu mati. Hidup di dunianya, hidupnya banyak petaka, cilaka, gak akan selamat bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Satu, sebenarnya yang namanya laki-laki pengen hidup sukses barokah itu gampang. Gak usah cari dukun, gak usah cari wafak, gak usah ngalor ngidul gunung kedor segala macam. Gak usah. Cukup datangi ibu dan bapak, ciumi, bahagiakan, ambil ridhonya. Ainul yakin adalah hak. Hidup Anda akan barokah dunia akhirat. Jangan ini keliling cari barokah ke kiai, ke kuburan, ke wali, ke gunung, ke laut. Orang tua nggak diopenin, tolol. Dari mana cerita? Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan pula dukun tempat kau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa. Betul? Tiada keramat yang paling ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Hajar terus. Subhan. Awas jangan kaper, apalagi waktu ngelahirin. Kalau di satu rumah nih di daerah Jalan Kayu apa nih? Di umpama di lingkungan ini yang ada yang mau lahirin di sini. Was-was satu rumah. So, ibunya was-was, neneknya was-was, babunya aduh masya Allah, aduh gimana? Masya Allah, dulu zaman dukun. Aduh, abi nyaksiin orang tua ngelahirin. Kata ibunya, ayo dukun kan dukun dulu mah dukun pakaiannya, ayo cepetan lagi sudah keluar kepalanya, cepetan terus, ayo terus, ayo bismillah, ayo terus 3 kali keluar.
Bayangkan Pak Ustaz, 3 kilo sampai kita menghancurkan farji seorang ibu, darah ditumpahkan antara hidup dan mati seorang ibu melahirkan kita. Subhanallah. Makanya sama perempuan itu yang sayang Pak, ya Allah. Subhanallah. Apalagi terhadap istri harus sayang pula, samakan dengan ibu menyayanginya. Kenapa? Tapi jangan pernah menomorduakan ibu setelah istri. Awas ya. Kalau ada seorang suami menomorsatukan istrinya daripada ibunya, itulah suami-suami yang takut sama istri. Itulah suami-suami yang tolol. Secantik apapun istrimu, seimut apapun anakmu, jangan pernah menomorduakan ibu. Kenapa kita harus sayang sama istri? Karena melihat ibu kita, mengingat ibu kita, seperti itulah ibu kita. Coba aja dipikir, segitu gua aja gak keluar dari bolongan kecil, ya kan Bu? Terus lagi Pak, yang namanya manusia keluar dari rahim seorang ibu tuh gak langsung lari, gak langsung berdiri, gak kayak anak kambing, ya kan Bu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun masih disusuin, masih ditetet-tetetin, ya Allah, masih berak, masih dicerbokin, baju masih dibajuin, mandi masih dimandiin, subhanallah, itu 2 tahun. Ya aja kalau anak kuda, aja anak kambing, anak kerbau itu langsung lari. Itu berasa. Itu kan anak kambing. Anak tuang meremongkon. Kang Ipat aja nunggu baik pegang. Terus apa? Terus lanjut. Udah gitu Pak. Ayo istighfar dulu. Astagfirullah Rabbana. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Selamat datang kami ucapkan kepada Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani. Alhamdulillah, orang tua kita semua, guru kita semua, Abah Haji Mahfud Abdul Ghani telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah malam ini makin barokah. Dan insyaallah Abah mohon izin hampura nanda berani-beraninya di atas panggung. Mohon ridona Kiai, mohon. Lanjut Bu. Itu ciri-ciri kiamat yang kedua. Ciri kiamat yang pertama apa Bu? Manusia tertipu dengan dunia, lupa dirinya siapa, ada di mana, mau apa, mau kemana, itu lupa. Udah, makanya lihat hidupnya, halal haram bukan tujuan utama, yang penting enak digenyol, hajar bleh. Betul.
Dan kebanyakan manusia yang lupa dunia itu di otaknya ini cuman beras sama uang. Iyalah, beras, uang, beras, uang, uang, beras, beras, uang. Apalagi sekarang beras mahal, tambah kuat aja, beras, beras. Yang terukir dalam benak pikirannya makanan aja, makanan. Besok makan apa? Besok makan dengan siapa? Besok makan di mana? Besok makan siapa ya? Itu aja ya di otak. Gak mikirin mati bagaimana, dikubur bagaimana, tanpa sanak saudara, harta benda gak kebawa, mati akan disuai, dihisap, ditanya segala macam urusan dunia, dihisap, di mizan, gak mikir ke situ, Bu. Subhanallah, subhan. Sampai Allah ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak bolong. Iyalah segini kerasnya gak jawab. Pak. 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 Lanjut. Yang semangat, kalau semua menyebut Allah, Masya Allah, akan hujan rahmat dan barokah. Karena menyebut satu kalimat Allah itu adalah kalimatul haq, yang termasuk berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Allah berjanji orang yang menyebut namanya akan senantiasa melindungi kita, merahmati kita. Amin ya Rabbal. Diulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini gantian yang kedua. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. As-surah wa maknahu wallahu a'lam bis-shawab, lakin wa tafsiruhu fi kitab tafsir Hazin, tafsir Zalalan, tafsir Munir. Alhaakumut takasuru. Kata Allah, alhaakumut takasuru. Kalian diantaranya manusia banyak yang tertipu. Jenaon takasuru, tertipu dengan jabatan dan kedudukan hingga menghalalkan segala cara, yang penting dapat dunia, korbankan akhirat. Betul. Takasuru, tertipu dengan warung, apalagi kalau warungnya laris. Wow, sholat ditunda-tunda, ngaji ditunda-tunda. Betul. Takasuru, tertipu dengan pekerjaan. Masya Allah, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk seorang ngitung, orang keburu sholat tak keburu ngaji. Hatta surtumul maqabir. Kalian utamakan dunia, lupakan akhirat. 24 jam, siang jadi malam, malam jadi siang, ngabelaan benteng hiji, ngabelaan bangkai. Hatta surtumul maqabir, sampai kalian nyungsep ke dalam kubur, nggak keburu sholat, nggak keburu ngaji. Subhan. Mereka menganggap dunia itu nyata. Alah, kiai cerita neraka, kayak pernah lihat neraka. Alah, kiai cerocos ceramah ngomongin surga, kayak pernah masuk surga. Akhirat hanya sebuah cerita yang jelas fakta nyata sama dunia. Memang betul, saat ini dunia nyata, akhirat cerita. Tapi ingat, kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian akan tahu kebenarannya. Summa kalla saufa ta'lamun. Lalu kalian tahu ternyata setelah mati kalian sadar dunia yang cerita, ternyata akhirat yang nyata. Subhan. Betul. Baru nangis menyesal. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Kendar. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, hidupkan kembali hamba ya Allah.
kembali hamba ya Allah. Itulah yang disebut yaumun nadam, hari penyesalan. Yang ibadah menyesal karena kurang banyak ibadahnya, yang maksiat menyesal karena banyak dosanya. Rabbi irji'uni, wahai Tuhan, tolong hidupkan kembali hamba ya Allah. La'alli a'malu shalihan. Hamba berjanji ya Rabb, kalau hamba hidup lagi pokoknya mau sholat aja, mengaji aja, mau sedekah aja, mau puasa aja. Potong-potong Pak Kiai, ada jawaban di Al-Quran itu kalah. Kalau bahasa Jawanya apa? Ojo mengkono ya. Iya kalah. Lebih kejam lagi. Apa tuh? Wasa'u balatu kalim. Kata Allah, rasakan aja neraka tuh, gak usah banyak baca. Coba buka surat Al-Mulk. Ketika ahli durhaka maksiat orang musyrik dibuang ke neraka. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Bagaimana Allah Ta'ala bisawab. Kullama ulqiya fawjun sa'alahum, ketika satu golongan diceburkan ke neraka, sa'alahum khazanatuha, kemudian ditanya oleh malaikat Jabaniyah, ditanya oleh malaikat-malaikat neraka, alam ya'tikum nadir, kenapa kalian masuk neraka, kenapa? Alam ya'tikum nadir, apakah kalian yang pernah dengerin ceramah? Emang gak ada kiai di dunia? Hah? Kalian kemana saja? Gak pernah ngaji? Gak dapat salim? Hah? Bukannya sedih malah Subhan. Apa jawabnya? Qalu bala. Allah gitu melopong banget. Orang ada arti baca Al-Quran tidak. Qalu bala. Ini kalau menurut lagi. Banyak ustaz, banyak ulama, pengajian di mana-mana. Saya juga kadang sempat hadir, bahkan dengerin ceramah. Bahkan sebelah, tapi hati hamba nggak percaya waktu itu ya Allah. Karena hamba dustakan itu ya Allah. Hamba pikir ngomong akhirat dosa neraka surga segala macam cerita doang. Wa qulna ma nasallallahu min syai'in. Aku pikir semuanya itu bohong. Allah enggak menjanjikan itu semua. Hamba enggak percaya waktu itu ya Allah. Akhirnya apa kata malaikat? In antum illa fi dhalalin kabir. Ya kabir itu mobil putar lupa. In antum illa fi dhalalin. Iya tembil Allah. Ya pakai ikutan mobil. In antum illa fi dhalalin mubin. Berarti kaliannya yang kurang ajar, kalian yang tersesat, kamu yang salah, makanya masuk neraka. Ibu putra tanya Pak Kiai, andai kata saudara tahu artinya Al-Quran, di saat Anda baca Al-Quran, Anda nggak akan pernah pesan napas tahu. Baca Alhamdulillah
aku. Semangat ya Allah. Nangis melulu. Gak tahu aja kata Al-Qur'annya. Makanya ngaji jalan kata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka enggak tahu artinya masalahnya. Masya Allah. Lanjut, Bu. Ya Allah, terusin dulu ayatnya. Fakadzabna kullama nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, law kunna. Andai kata hamba waktu dulu ya Allah. Nasma'u, mau dengerin, mau percaya sama kiai, sama ustaz. Awalnya mau mikir waktu itu ya Allah. Makunna biasa bisain. Mungkin saat ini kami tidak berada di neraka ini ya Allah. Masuk neraka parah. Iya masih hidup mau peace and to peace aja, santai-santai aja. Nanti habis kontrak tunggu tanggal mainnya. Subhan. Lanjut. La haula wala quwata illa billah. Ayo istighfar dulu. Astagfirullah. Rabb. Jadi benar Abah, Pak Kiai, ada syair yang diciptakan oleh Kiai Haji Roma Irama itu tafsir surat Al-Hakumut itu. Coba nih. Manusia banyak manusia tersesat. Banyak yang tersesat. Betul. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Betul. Betul. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya hingga sampai nyungsep ke dalam kuburnya. Mau nuntut sama Allah bagaimana lagi? Ngomong saya kan nggak tahu, nggak bisa. Allah selalu mengawal kita. Di muka bumi Allah kawal dengan Al-Quran, Allah kawal dengan hadis, Allah kawal dengan para nabi, Allah kawal dengan para kiai, Allah kawal dengan para wali, Allah kawal dengan para ustaz. Terus dikawal agar saudara tidak bisa menuntut Allah. Ayo. Belum sampai ke telinga kabar tentang negeri yang megah, negeri tempat tujuan kita ke surga atau jelaskan? Jelaskan? Mau nuntut Allah bagaimana? Cukup sudah banyak nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh
Lanjut Bu. Udah gitu Bu. Allah Pak Kiai punten dari tadi disiksa ini. Alhamdulillah kontraknya 1 jam. Ini udah 3 jam setengah Bu. Awas aja panitia kalau nggak ditambahin. Lanjut. Jadilah pada intinya kita kembali kepada permasalahan peringatan Isra wal Mi'raj. Esensialnya peringatan Isra wal Mi'raj tiada lain tiada bukan adalah memperingati sholat 5 waktu. Kenapa sholat harus diperingati? Kan masih banyak rukun Islam, syahadat, zakat, puasa, haji. Kenapa hanya sholat yang diperingati setiap tahun oleh umat Islam pada Isra wal Mi'raj? Karena as-sholatu ra'sul amal. Sholat adalah rajanya amal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Kelak nanti di hari kiamat, saudara yang akan pertama ditanya oleh Allah adalah urusan sholat. Ingkurilat sholatuhu. Kalau anda ditanya sholat lurus, kubilat anhu sa'iru amalih, maka seluruh amal ibadah saudara diterima oleh Allah tanpa terkecuali. Wa in ruddat, tapi kalau nanti ditanya urusan sholat nggak lurus, karena di dunianya sibuk dengan urusan dunia, tinggal sholat. Ada lagi yang sholat diatur Allah, ngatur sholat subuh jam 10, sholat dohor nanti dulu jam 2, sholat asar jam 4, sholat maghrib ya mau isya, diatur oleh Allah, diatur Allah, ngatur sholatnya sekerpan dewek. Ada lagi yang sholatnya sholat kadang sholat dohor, sholat asar nggak, maghrib sholat isya nggak, apalagi subuh lah. Sholat seperti itu nanti ketika disoal ditanya oleh Allah tidak akan lulus. Kalau wa'in rodak, kalau saudara ditanya urusan sholat tidak lulus, maka sebanyak apapun amal ibadah kita, na'udzubillah, ditolak semua oleh Allah. Mubadir seluruh amal ibadah yang gak ada yang diterima. Zakatnya mubadir, pergi hajinya, pergi umrohnya, recepannya, muludannya, puasanya, sodakohnya, seluruh apapun amal ibadahmu, kalau tinggal sholat mubah. Ibu punten ya, yang namanya sholat itu ibarat piring nih Bu, piring ya, sholat itu piringnya. Ikan, nasi, sayur isinya tuh itu isinya zakat, puasa, haji, sedekah, umroh dan lain sebagainya. Kalau saudara tinggal sholat, maka semua isi makanan itu mubazir, gak ada tempatnya. Subhan. Makanya sholat itu diperingati. Kenapa? Karena sholat adalah rajanya amal. Dan yang perlu saudara tahu, kenapa sholat diperingati? Halo? Pertama, kewajiban sholat itu bukan dari langit ke bumi. Kalau zakat itu kewajibannya dari langit ke bumi, dari Allah. Kata Allah mewajibkan zakat, mewajibkan zakat melalui malaikat Jibril. Maka Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dari langit ke bumi. Kewajiban puasa dari langit ke bumi. Kewajiban haji dan lain sebagainya dari langit ke bumi. Tapi kewajiban sholat bukan dari langit ke bumi, tapi dari bumi ke langit. Rasulullah langsung mengambil kewajiban sholat kepada Allah. Saudara, kenapa sholat diperingati? Karena tidak ada pahala yang paling terbesar dalam Islam kecuali amalan sholat. Tidak ada dosa yang paling terbesar dalam Islam kecuali meninggalkan sholat. Biar tahu seberapa sih pahalanya sholat. Takbiratul ula yudrikuhal mu'minu. Kalau orang sholatnya berjamaah, maka khairun min alfi hajjatin wa umratin. Sholat satu waktu itu lebih baik daripada pergi haji dan umroh 1000 kali. Walahu minal ajri kaman tasaddaqa jabal uhudin dahaban alal masakini. Dan orang yang melaksanakan menjaga sholat satu waktu itu pahalanya lebih, mendapatkan
wa yuktabu bikulli rakaatin ibadah sana. Salat itu satu rakaat mendapatkan pahala seperti kita beribadah Bapak ibadah sana 1 tahun. Ya kalau sholatnya dohor kan 4 rakaat, berarti kalau bapak ibu sholat dohor mendapatkan pahala seperti ibadah 4 tahun. Dan yang lebih esensial lagi, wa yuktabu lahu baro'ataini, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu dihapus oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, bebas dari munafik, bebas dari neraka. Untung nggak? Untung nggak? Untung nggak? Tapi kenapa jojong mbak? Ya Allah, dikokoli jojong mbak, dibentuki jojong mbak, diadani, dikok mati jojong mbak. Aduh, itu dosanya menjalankan sholat 5 waktu. Lalu bagaimana? Itu pahalanya menjalankan sholat 5 waktu. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Punten Pak Kiai, Abah habis nanda selama ini belum nemu, mungkin belum sampai bah. Penzina dilaknat dan dikutuk, ada nggak hadisnya bah? Kayaknya belum nemu bah, mungkin apa nemu lah. Pemabok dilaknat, dikutuk, belum nemu. Ayo, orang yang meninggalkan puasa atau nggak pergi haji dilaknat, dikutuk, belum nemu. Tapi Abi sering menemukan dalam hadis tarikus shalah mal'unun ila yaumil qiyamah, orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Allah. Coba Bo orang meninggalkan sholat 1 waktu, punten, itu dosanya lebih besar daripada berzina 100 kali. Abi nemunya itu apa di kitab kabair? Di kitab kabair. Bahkan wallahu a'lam bishawab, man taraka sholatan wahidatan amdan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 waktu dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir terang-terangan. Gak tahu kafir apa tafsirnya. Subah. Meninggalkan sholat 1 waktu dosanya lebih besar daripada bapak dan ibu berzina di dalam Ka'bah. Dan Abi menemukan hikayat di dalam kitab Hazilatul Asrar. Umpama ibu keluar dari rumah membawa sepotong roti. Ya nggak ada rotinya. Udah, ini aja rotinya. Umpama nih ya, ibu keluar dari rumah bawa sepotong, nggak usah cari roti, dah. Di depan pintu sebelah kanan ada anjing kelaparan, sebelah kiri ada orang nggak sholat kelaparan. Maka ini roti lebih besar pahalanya diberikan kepada anjing daripada ngasih makan orang yang tidak sholat. Makanya bapak ibu kalau di rumah ada yang tinggal sholat jangan dikasih makan dah. Nyayang-nyayangin beras sama ikan. Lebih baik kasih makan ayam, entah bebek. Kalau ayam gemuk dijual mahal, dimasak enak. Daripada ngasih makan mereka sholat gemuk, dipotong pahit, dijual gak laku. Betul? Betul? Bahkan punten Pak, dari Abi pribadi membanding-bandingkan, daripada tinggal sholat lebih baik minta kepada Allah jadi anjing yang najis, ikhlas ridho. Kenapa sebab? Karena anjing walaupun hidupnya najis pernah sholat, kalau mati gak masuk neraka. Babi walaupun hidupnya najis gak pernah sholat, kalau mati gak ada urusan dengan tukang wanagir. Kita sebagai manusia tinggal sholat, coba mantaroka sholat al-khamsa amdan muta'amidan fajaja'uhum jahannam kholidan fiha. Barang siapa yang tinggal sholat maka matinya masuk neraka jahannam selama-lamanya. Masih lebih baik jadi anjing masuk surga Pak Kiai. Anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing masuk surga gak pakai sohek hikayatnya, masuk surga anjing mah walaupun najis gak pernah sholat masuk surga. Coba kita tidak sholat lah.
neraka wel, neraka lado, neraka sakor, neraka jahim. Itu neraka yang paling rendahan lah. Nah, ada neraka yang paling tertinggi, paling kejam siksaannya, itu neraka jahanam untuk orang-orang kafir. Itu orang yang tidak sholat masuk nerakanya dibarengin sama orang kafir. Jahanam. Subhan. Astagfirullah Rabban. Minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya. Alhamdulillah. Jarum jam di tangan telah menunjukkan jam 4:30. Subhan. Ingin bawa pengennya mah terus Bu ya. Abi jam 7 itu harus sudah meluncur di Jawa Timur Bu. Masya Allah. Tadi juga Abi kesini ini dari panggung. Habis mimpin zikir istighosa akbar seprovinsi Banten. Langsung ke sini. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, dihormati yaumin nisfis Sa'ban, ya Allah, semoga pertemuan ini dari dunia sampai akhirat. Amin. Semoga masyarakat Masjid Jami'an Nasriyah puniki enggak kapok-kapok undang Abi lagi. Amin gitu, Bro. Amin ya Rabbal. Tapi insya Allah Abi kajian. Pak, nih sebelum Abi tutup dengan salam, Abi mau tebak-tebakan. Siap? Siap? Bo, Abi mau tanya, apa bedanya monyet sama manusia? Teng. Ayo, Pak, apa bedanya manusia dengan monyet? Bo, monyet. Ada tangannya enggak? Ada tangannya enggak? Kalau manusia? Oke, Pak. Monyet ada mulutnya enggak? Kalau manusia? Monyet ada matanya enggak? Kalau manusia? Monyet suka pisang enggak? Suka pisang enggak? Kalau manusia? Terakhir, Bapak, Ibu. Ini pada mau kemana? Ibu tenang, insya Allah ini barokah, baru juga hujan air. Nanti dalam masa hujan apa wabarakatuh bisawab. Bu ya, coba ini insya Allah rahmat barokah dari Allah. Kecuali udah gede hujan baru, ini baru titik-titik. Ya Allah. Terakhir, Bu. Monyet sholatnya. Monyet sholatnya. Berarti kalau orang nggak sholat, ya. Berarti ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, ibu malam-malam dinaikin. Ya Allah, dinaikin pakai tahu aja. Begitu pun bapak-bapak kalau punya istri nggak sholat, berarti bapak malam naikin. Ya Allah, kalau mau dinaikin aja ya. Begitu juga kalau bapak ibu punya menantu nggak sholat, berarti menantu ibu. Ya Allah, udah tahu maunya demi menantu lah. Bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, anaknya nggak sholat, berarti keluarga. Ya Allah. Terus tabung. Itu pada mau kabur kemana? Ingin rasanya hati ini memeluk gunung, Bu ya. Abinya sudah nggak kuat, Bu. Ya udah nggak kuat abinya. Insya Allah dengan izin Allah menakdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang lain. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup dengan salam, Ibu insya Allah. Rasanya hati ini membeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Abi mohon hampura, pasti banyak salahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin mohon untuk jangan meninggalkan tempat, bisa ke dalam masjid sebentar. Demikian